Setelah mengenal dan memahami grafik pada platform Monex Trader, kita lanjutkan panduan ini pada pembahasan penggunaan alat analisa yang meliputi penggunaan indikator, penggunaan garis atau line, dan objek lain, kemudian penggunaan Fibonacci retracement dan expansion. Mari kita mulai dengan indikator sebagai pembahasan pertama. Indikator dapat dikategorikan dengan berbagai cara, dan dalam platform Monex Trader, indikator tersebut secara sederhana dikategorikan menjadi tren, osilator, volume, dan custom. Karena Anda ingin mengamati pergerakan euro dengan berbagai time frame atau periode, maka anggap saja dalam time frame weekly Anda ingin mengamati tren harga. Sehingga pada grafik tersebut, Anda ingin menambahkan indikator moving average. Anda dapat langsung klik pada icon fungsi indikator seperti yang sempat kita bahas pada bagian 3 lalu, yang terletak pada bagian kanan atas toolbar. Kemudian pilih tren dan indikator moving average. Sekilas terlihat bahwa moving average adalah rata-rata harga yang diperdagangkan sepanjang periode tertentu yang digunakan untuk mengindikasikan tren atau kecenderungan pergerakan harga. Semakin besar rentang periode yang dipilih, maka semakin banyak data harga yang dikumpulkan, sehingga semakin stabil pula indikator tersebut bergerak. Akibatnya, indikasi atau sinyal semakin sedikit, namun dengan validasi yang tinggi. Sebaliknya, semakin kecil periode, semakin sedikit data, indikasinya akan semakin banyak, sehingga validasi turut mengecil. Sebagai contoh, mari kita pilih MA dengan periode 50 pada grafik Euro Weekly. Anda dapat langsung mengetik angkanya pada parameter periode. Kemudian, Anda juga bisa mengubah warnanya, misalnya menjadi biru. Dan setelah yakin, klik OK. Pada grafik Euro USD, moving average periode 50 sudah terlihat, dan Anda dapat memperbesar window grafik dengan cara klik 2 kali, kemudian scroll pada mouse hingga grafik tersebut muncul secara proporsional. Teorinya, MA memberikan indikasi turunnya tren jika harga berhasil ditutup di bawah garis MA, seperti yang ditunjukkan pada layar. Dan sebaliknya, mengindikasikan tren naik jika harga berhasil ditutup di atas garis MA. Karena grafik daily juga merupakan grafik dengan jangka waktu yang cukup panjang, maka sebagai contoh, Anda juga bisa menambahkan indikator MA dengan periode yang sama. Selanjutnya, untuk mengamati grafik dengan periode yang lebih pendek, dan Anda ingin menggunakan osilator, sebagai contoh stokastik, maka Anda dapat langsung menambahkannya dengan memilih osilator pada indikator, kemudian stokastik. Stokastik adalah indikator teknikal yang bergerak dalam area terbatas dari 0 hingga 100. Karena pergerakan naik turun antara range tertentu inilah, stokastik tergolong pada kategori osilator. Osilator ini terdiri dari 2 garis. Persen K merupakan garis yang bergerak lebih cepat, dan persen D, garis yang bergerak lebih lambat. Anda bisa mengatur parameternya sendiri. Dalam hal ini, kita akan coba gunakan nilai default. Untuk warna garis utamanya, kita dapat menggunakan biru, agar terlihat lebih kontras. Kemudian, klik OK. Osilator stokastik sudah muncul pada grafik H1 atau 1 jam. Anda kemudian dapat memperbesar window grafiknya dan scroll sedikit agar lebih proporsional. Secara teori, stokastik memberikan indikasi tingginya harga secara relatif atau dikenal dengan istilah overbought jika indikator tersebut bergerak di atas area 70 mendekati 100. Dan mengindikasikan rendahnya harga secara relatif atau oversold jika indikator tersebut bergerak di bawah area 30 mendekati 0. Kemudian pada grafik 5 menit, karena merupakan time frame atau periode cukup pendek, sebagai contoh kita dapat juga menggunakan stokastik dengan nilai yang sama. Dengan demikian, seluruh grafik euro yang berbeda periode tersebut
sudah menggunakan indikator dan osilator masing-masing.